siang semua, dan kita bersyukur untuk siang hari ini kita boleh kembali datang beribadah di dalam kelas besar. Dan kita bersyukur kita telah melewati tahun 2020 dan kita masuk ke dalam minggu kedua tahun 2021. Kita bisa melihat dan kita bisa merasakan bagaimana kasih setia Tuhan tiada berkesudahan di sepanjang kehidupan kita. Pada kesempatan ini, pada hari ini, kita bersyukur untuk teman-teman kita yang dari Pratama pindah ke kelas Madya, dan di JP2 kelas Yehuda pindah ke kelas Ruben. Yuk kita saksikan. Adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk siang hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau juga boleh memimpin sepanjang ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk sepanjang ibadah kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk, dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. God.
memasuki di dalam tahun 2021. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun ini. Entah suka, entah duka. Tapi satu hal yang kita ketahui, bahwa ada sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya? Yaitu Yesus. Mari dengan penuh sukacita kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Sukacita, kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita naikkan pujian ini, kita katakan biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk semua bangkit berdiri, ikutin Losa Agun. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, setiap akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit
kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan, Kau juga boleh memberkati pekerjaan, usaha untuk keluarga Papa dan Mama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau juga boleh berkati untuk setiap lause-lause yang mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik semua, kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita persiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, siapkan hatiku Tuhan. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita. Mari sama-sama adik-adik, kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Adik-adik, sekarang tibanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami akan mendengarkan kembali firman-Mu. Tuhan berfirmanlah untuk setiap kami agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Lause mau tanya dulu. Adik-adik tahu nggak kisah hidup Lause ini seperti apa? Misalnya, Lause lahir di mana? Nama papa mama Lause siapa? Nama panjang Lause siapa? Lause lahir tanggal berapa? Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa tebak? Lause
Yakin sih banyak yang nggak tahu. Hampir semua mungkin nggak tahu Lause lahir tanggal berapa, nama papa mama Lause siapa. Tentu adik-adik nggak tahu. Karena apa? Karena Lause belum kasih tahu ke adik-adik. Lause belum pernah cerita. Kalau Lause sudah kasih tahu, pasti adik-adik jadi tahu. Itu pun kalau diingat. Nah, begitu juga dengan Lause. Lause nggak tahu nih, adik-adik nama lengkapnya siapa, adik-adik lahirnya tahun berapa, tanggal berapa. Mungkin Lause tahu, tapi Lause bisa lupa. Lause juga nggak tahu adik-adik sukanya apa, hobinya apa. Kalau adik-adik tidak cerita ke Lause. Nah, adik-adik, itu manusia. Kita tidak akan tahu kisah kehidupan seseorang tanpa orang itu ceritakan kepada kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan tentang sebuah kisah. Tapi kisah ini kisah yang bisa diketahui oleh banyak orang, yaitu tentang kisah Allah. Sebuah kisah yang Allah ceritakan sendiri kepada kita manusia. Allah ingin dikenal oleh kita, maka Dia menceritakan, Dia memberitahu kisahnya itu. Dan kisahnya ada di mana? Ditulis di dalam Alkitab. Alkitab adalah sebuah buku yang dimana berisi tentang kisah Allah. Dari Alkitab ini, ketika kita membaca Alkitab, maka kita akan dapat mengenal Allah kita. Allah yang kita sembah. Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kita kenal namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa mengenal semua tentang Allah, apa saja yang Dia lakukan, apa yang sudah Dia kerjakan di masa lalu, di masa sekarang, dan bahkan untuk masa depan. Semua ada di dalam Alkitab, adik-adik. Dan Alkitabnya adalah buku yang paling istimewa dari semua buku yang ada dalam dunia. Karena Alkitab menceritakan tentang Allah, tentang kisah Allah, tentang apa yang Allah mau manusia lakukan, tentang kasih-Nya, tentang hukum-Nya, tentang amarah-Nya, tentang semua yang Allah ingin sampaikan kepada manusia. Nah, sekarang Lause mau ajak adik-adik untuk ambil buku Alkitabnya. Apakah ada yang punya buku Alkitab secara fisik? Jika ada, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita di halamannya yang pertama, yang di awal-awal. Kita buka ya. Nah, Alkitab kita terbagi menjadi dua bagian besar adik-adik, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Adik-adik tahu nggak ada berapa total seluruh kitab yang ada dalam Alkitab? Sebanyak 66 kitab. Di Perjanjian Lama itu terdapat 39 kitab. Dari Kejadian sampai Maleakhi. Sedangkan di Perjanjian Baru itu terdapat 27 kitab. Dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Dan seluruh kitab ini ditulis oleh manusia. Mereka adalah manusia-manusia biasa, tetapi mereka dipilih oleh Tuhan untuk menuliskan kisah Allah. Mereka dipilih untuk menuliskan apa yang Allah ingin sampaikan kepada manusia. Jadi, semua tulisan yang di dalam Alkitab ini, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu berasal dari Allah, tetapi ditulis tangan oleh manusia. Wow, ada 66 kitab. Dan adik-adik, kitab ini ditulis oleh kurang lebih 40 orang. 40 orang banyaknya Tuhan pilih untuk menulis kisahnya yang ada di dalam buku ini. Dan adik-adik tahu, mereka ini 40 orang ini tidak hidup di satu zaman.
Mereka hidup dengan rentang zaman yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Dan kurang lebih Alkitab ini ditulis selama 1500 tahun. Lama sekali, bukan? Itulah bukti bahwa Allah tidak sembarang menulis buku atau kisah yang mau diserahkan kepada kita manusia, kepada kita anak-anaknya. Adik-adik, 40 orang lebih yang Tuhan pilih untuk menulis Alkitab tadi, mereka tidak menulis dengan apa yang mereka pikir baik. Mereka nggak seperti kayak, oh saya kan yang disuruh tulis, kalau gitu saya pengen tulis ini deh, saya pengennya itu deh. Sesuai dengan apa yang dia mau atau apa yang dia pikir baik. Tidak. Orang-orang itu menulis tidak dengan pikiran mereka sendiri, tetapi mereka menulis dengan pimpinan dari Roh Kudus yang ada dalam hati mereka. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Allah sendiri yang memimpin, yang mengarahkan, yang menuntun orang-orang tadi untuk menulis isi hatinya. Maka ketika mereka mengambil alat tulis dan kertas, mereka akan menulis apa yang Allah ingin mereka tulis. Apa yang Allah inginkan itulah yang tertulis di dalam buku Alkitab ini. Yang menulis adalah manusia, orang-orang yang Tuhan pilih. Tetapi ide itu berasal dari Allah. Tuhan ingin dekat sekali dengan kita. Kita manusia tidak bisa menggapai Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang hebat. Manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah dengan sembarangan. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, karena Allah ingin dikenal oleh kita, maka Dia memberikan Alkitab untuk kita, manusia. Di dalam Alkitab itu Allah ingin dikenal oleh manusia. Mari bersama dengan Lause kita buka 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Lause akan bacakan untuk kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Adik-adik, firman Tuhan ini mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Maksudnya apa diilhamkan? Seperti yang tadi sudah Lause jelaskan. Diilhamkan itu adalah Allah memimpin, menuntun manusia untuk menulis. Jadi dengan tangan, dengan bahasa manusia, tetapi idenya, pemikirannya, isi tulisannya itu berasal dari Allah dengan pimpinan rohnya yang ada dalam manusia. Adik-adik, jika adik-adik ingin mengenal Allah, adik-adik bisa mengetahuinya dengan membaca Alkitab, dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena firman ini, Alkitab ini Tuhan berikan untuk kita agar kita bisa hidup di dalam kebenaran. Dan adik-adik tahu ada satu karya besar yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu karya keselamatan. Karya penebusan Yesus Kristus itu tertulis di dalam Alkitab. Dan karya keselamatan Kristus ini tidak hanya tertulis di dalam Perjanjian Baru, tetapi karya ini sudah ada sejak Perjanjian Lama. Jadi adik-adik, dari Kejadian sampai Wahyu itu juga menceritakan tentang karya keselamatan Allah, karya penebusan Kristus untuk menebus Lause dan adik-adik yang berdosa. Alkitab adalah buku yang menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang apa yang Tuhan lakukan untuk manusia.
Allah telah memberikan Alkitab ini kepada kita. Dia mau kita percaya kepada Dia. Dia mau kita mengenal Tuhan. Dan ketika kita ingin menjadi bagian dari keluarga Allah, kita harus percaya dan mengerti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Yuk adik-adik, Lause mengajak adik-adik untuk mulai merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Kalau adik-adik butuh buku renungan, adik-adik bisa menghubungi Lause di kelas sehingga Lause bisa membantu memberikan buku renungan kepada adik-adik. Sehingga adik-adik boleh bertumbuh dan mengenal Tuhan Yesus. Alkitab, buku istimewa yang diberikan kepada kita, yang menceritakan tentang kisah Allah. Yuk adik-adik, mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang memiliki kerinduan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong agar anak-anak-Mu ini boleh memiliki kerinduan untuk merenungkan Alkitab, membaca Alkitab setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.